sepeda motor? Bisa naik motor. Saya punya SIM. Jadi ada saatnya sebagai teman, ada saatnya saya harus marah, dan itu sering. Manakala ada ibu yang tidak mau diajak ke rumah bersalin atau ke puskesmas tempat persalinan, itu kami minta polisi yang memaksa dia harus Dijemput polisi? dijemput polisi. Terus Anda bilang, saya bupati gitu? Oh enggak, Oh. saya habis itu makan mie, cepet-cepet selesai, saya pergi. Habis itu Anda takut dimarahi kalau ketahuan? Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemimpin baru bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Tidak sedikit yang lekas jadi usang, tapi banyak yang justru semakin matang. Interaksi langsung dengan rakyat mendidik mereka untuk dekat tanpa sekat. Rakyat jadi pengalaman konkret sehari-hari, bukan sekedar wacana yang syarat basa-basi. Jika bukan rakyat lagi yang menentukan, siapa yang akan didekati pemimpin dalam keseharian? Inilah Mata Najwa. Mereka dipilih rakyat. Pemirsa, jabatan kepala daerah adalah sebuah kebanggaan. Karena itu orang berlomba kadang menghalalkan segala cara untuk menang. Mereka kerap lupa bahwa ada amanah rakyat yang melekat. Tanggung jawabnya pun tak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Malam ini mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat kami hadirkan. Perempuan ini dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, pekerja keras. Di tangannya, kota Surabaya menjelma menjadi kota besar yang tertata. Untuk komunikasi dengan seluruh kepala dinas di lapangan, Wali Kota Surabaya ini memilih alat yang praktis dan murah, handy talkie. Kemana saja ia memegang HT dan anak buahnya bisa mendengar langsung perintah maupun marah-marahnya. Sederet penghargaan disematkan padanya, lokal hingga skala global. Berkat sang wali kota, Surabaya menyabet 4 kali Piala Adipura, kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet, Future Government Award, hingga Mayor of the Month alias wali kota terbaik dunia pada Februari tahun ini. Inilah sang wali kota kelas dunia, Tri Risma Harini. Wali Kota kelas dunia Tri Risma Harini. Sekali lagi dong tepuk tangannya. Ibu Risma sudah 4 tahun ini menjadi wali kota. Tadi ada cuplikan bagaimana apa saja, walaupun baru sedikit apa saja yang sudah Bu Risma lakukan untuk Surabaya. Tapi saya ingin tanya, ketika pertama kali memegang jabatan ini, memegang amanah ini, seperti inikah yang Ibu bayangkan ketika awal? Enggak seberat itu ya. Tidak seberat. Saya enggak bayangkan seberat ini. Ya. Semakin hari semakin berat atau semakin hari semakin berat? Karena apa, Ibu? Ya, saya semakin tahu kondisi masyarakat saya. Tujuannya saya terpilih kan bagaimana mensejahterakan warga saya. Nah, semakin tahu semakin keluar gitu. Jadi semakin banyak masalahnya yang harus saya selesaikan, terutama menyangkut warga. Apa yang paling tidak pernah Ibu rasa bahwa akan seberat ini masalahnya? Kalau tadi Ibu katakan semakin berat, contohnya misalnya apa, Bu? Contohnya begini, misalkan saya nangani seorang anak ya. Misalkan ketemunya awalnya anak itu tidak sekolah gitu. Tapi kemudian di balik itu semua saya harus menyelesaikan kakaknya bagaimana, kemudian ibunya bagaimana, rumah tinggalnya bagaimana, kemudian bagaimana pekerjaannya. Harus detail seperti itu. Ya semakin lama memang semakin turun, tapi
permasalahan-permasalahan itu banyak sekali. Salah satu yang jadi ciri khas Ibu kan setiap pagi, saya ingat ketika itu mewawancara Ibu pada kesempatan yang berbeda, setiap pagi Ibu selalu berkeliling kota. Iya. Terkadang tidak tahu akan kemana, hanya feeling. Iya. Itu apa misalnya yang Ibu temukan dalam keseharian tanpa tujuan yang jelas itu? Ya kadang saluran yang buntu, kemudian jalan yang rusak. Kadang saya juga nemukan anak-anak terlantar gitu. Kadang juga ketemu dengan orang tua yang terlantar gitu. Kadang ketemu dengan orang yang sakit gitu. Jadi saya kadang ketemu orang gila. Jadi setiap hari ketika Ibu berkeliling selalu pasti menemukan ada problem yang harus ditangani saat itu? Iya. Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Berkeliling dengan mobil ya Bu? Enggak mesti, kadang kalau enggak bisa saya naik sepeda motor gitu. Bu Risma, bisa naik sepeda motor? Bisa naik motor. Saya punya sim. Ibu, karena kita tahu Ibu berkeliling naik sepeda motor, naik mobil, tapi kan paling seringnya naik mobil. Jadi kemarin saya minta reporter Metro TV di Surabaya untuk inspeksi teman-teman. Sidak, apa sih isi mobil Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya? Kita lihat sama-sama liputan yang berikut ini. Saya ini adalah mobil dari Wali Kota Surabaya dan saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat apa sebetulnya yang ada di dalam mobil Wali Kota Surabaya. Kita mulai dari depan dulu. Kebetulan ada sopir dari Bu Risma. Selamat siang, Pak. Siang, iya. Pak, bisa bantu saya untuk membongkar isi dari mobil Bu Risma ini ya, Pak ya? Oke, baik. Kita mulai dari depan, Pak. Ini ini ada celurit, Pak. Iya. Ini ada celurit, ada tang, ada sekop, dan juga ada handy talkie. Di pintu kedua atau di bagian tengah mobil ini kita lihat ada sepatu boot cantik milik Bu Risma. Kemudian ada juga ternyata alat make up. Tapi entah apakah Bu Risma ini suka memakai make up juga, Pak, ternyata? Ya sekedar aja ya, beliaunya nggak gampang orangnya gitu. Ya, yang kita lihat kan karena Bu Risma ini tidak pernah memakai make up, bahkan lipstik saja pun tidak. Ya baik. Kita beralih ke bagian belakang mobil. Ada sapu lidi, kemudian juga ada apa ini? Sekop ya Pak ya? Sekop, oke. Oke, sekop. Kemudian ada juga gunting tanaman ini kan ada linggis. Kemudian ada juga helm yang digunakan untuk belusukan dan ada bola. Pak, ini ada bola anak-anak dan juga buku, Pak. Ini untuk apa ya, Pak ya? Ini diberikan ke anak-anak, ibunya itu suka sama anak-anak kecil. Ya. Itu dia isi mobil Wali Kota Surabaya. Kok ada celuritnya segala ya Bu Risma? Ya kadang kan kalau misalkan tiba-tiba ada pohon tumbang gitu kan. Saya belum sempat, petugas belum datang, saya udah datang duluan, saya bisa lakukan sendiri. Itu semua untuk saya bisa melakukan sendiri dulu awal. Celurit, segala macam alat. Nggak pernah kena razia, Bu? Pernah. Pernah satu malam ada razia, saya juga nggak tahu, jam 2 malam saya habis muter dan lihat anak-anak lagi ngeranting pohon. Karena bisanya malam, saya jam 2, tiba-tiba di stop. Mobil saya kan nomornya biasa. Maksudnya enggak 1, 2 atau nomor apa bagus enggak. Nomor khusus pejabat? Iya, enggak kan nomor biasa. Dia di stop. Nah, dibuka suruh dimintain surat-surat gitu. Nah, suruh buka bagasi. Saya biasanya kalau polisi lagi saya diem enggak ajudan saya turun terus kok isinya celurit gitu kan, pacul gitu. Tapi begitu dia lihat ada sapu, ada juga capingnya Pak Tani itu saya suka pakai itu kalau pas panas gitu. Dia ini mobilnya Bu Risma gitu, sudah jalan-jalan gitu. Harus kemudian diperbolehkan jalan ya. Oke, harus dikasih tepuk tangan itu. Jadi itu selalu diisi itu. Tadi ada bola, ada buku. Iya, ada beras. Ada beras. Ada minyak, ada gula. Sudah kayak ini ya Bu, sembako lengkap semua ya Bu.
kayak pasar. Tujuannya memang untuk dibagi-bagikan. Ya kalau saya ketemu, pas kebetulan ketemu ada orang-orang yang susah gitu, langsung kan saya bisa langsung Dan setiap hari selalu habis dibagikan, selalu mengisi supply di mobil lagi. Yang pasti itu buku sama beras. Ya. Ya pasti selalu diisi. Ya. Setiap hari selalu kemudian ibu bagi-bagikan. Iya, saya ketemu anak-anak gitu supaya dia seneng. Tapi kadang juga anaknya banyak gitu, sudah dikasih buku minta tanda tangan lagi. Udah minta salaman, udah minta tanda tangan anak-anak. Habis itu minta tanda tangan lagi. Kadang anak-anak, Bu, udah nggak ada, saya nggak, bukunya habis gitu. Dia ngeluarin apa kalau nggak bajunya anak-anak tuh, Bu tanda tangan, lu nanti gimana kalau ibu marah? Nggak apa-apa Bu. Kadang ini hasduknya pramuka tuh dilepasin, kadang aduh dek, sayang mama, ibu nggak keburu waktunya, ibu bawa aja, jadi saya bawa ke kantor hasduk. Semuanya jadi mau ditanda tangan.